nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kitab Sunan Abi Dawud, Kitab Thaharah, hadis yang bab yang ke-111. Babu man qala tujma'u baina sholatain. Tajma'u baina sholatain wa taghsilu lahuma ghuslan. Bab ulama yang meriwayatkan bahwa wanita istihadah itu tajma'u, menjamak, mengumpulkan baina sholatain, di antara dua sholat, wa taghtasilu, dan mandi, lahuma, untuk dua sholat itu, ghuslan, sekali mandi sekali untuk dua sholat itu. Hadis ke-294. Qala hadatsana Ubaidullah ibnu Mu'adzin qala hadatsana Abi, yakni Mu'ad, qala hadatsana Syu'batu an Abdurrahman ibnu Qasim an abihi an Aisyata, dari Aisyah, qalat, dia berkata, ustuhidati mra'atun ala ahdi Rasulillah. Ustuhidat, ditimpa istihadah, mengalami istihadah. Siapa? Imra'atun, seorang perempuan, ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa umirat, lalu dia disuruh, dia diperintahkan, antu ajilal asro, supaya menyegerakan asar, maksudnya salat asar di awal waktu, ya. Waktu akhirat duhro, dan mengakhirkan duhur, maksudnya salat duhurnya di akhir waktu, akhir waktu duhur. Salat asarnya di awal waktu, salat duhurnya di akhir waktu. Wa taghtasila lahuma, dan mandi untuk dua salat itu, ghuslan, sekali mandi. Wa antu akhiral maghriba, dan supaya dia mengakhirkan salat maghrib, salat maghribnya di akhir waktu. Wa tu'ajjilal isya'a, dan menyegerakan salat isya di awal waktu, ya. Wa taghtasila lahuma ghuslan, dan dia mandi untuk kedua salat itu, ghuslan, sekali mandi. Wa taghtasila li sholati subhi, dan dia mandi sekali untuk salat subuh, ghuslan, satu kali mandi. Faqultu li Abdurrahman, aku berkata kepada Abdurrahman, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya berkata Syu'bah, ya. Syu'bah bertanya pada Abdurrahman, ini kamu ngomong gini dari Nabi SAW. Faqala, lalu Abdurrahman menjawab, la uhaditsuka illa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisyai'in. Aku tidak menceritakan sesuatu kecuali dari Nabi SAW sama sekali. Artinya kalau aku menyampaikan gini, ya mesti dari Nabi. Sanadnya kan dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya yakni Al-Qasim, terus dari Aisyah, ya, dari Nabi. Jadi kan kata-katanya memang ustuhidat fi ahdi Nabi, gitu kan. Tidak ada sebutan Nabi kecuali di masa Nabi. Terus ada kata-kata umirat itu. Kalau umirat itu kalau yang diperintah, yang diperintah sahabat itu biasanya yang nyuruh itu Nabi, gitu loh. Sehingga di sini ditanyakan. Rawi-rawinya semuanya sikot atau baik, ya. Jadi hadis ini sahih. Ubaidullah bin Mu'ad itu sikot, hafid, Mu'ad bin Mu'ad juga sikot, mungkin, dan sebagainya. Sampai kepada Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, ini cucunya Abu Bakar, ya, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, itu juga sikot. Aisyah, sebagaimana kita tahu, istri Nabi, dan dikenal cerdas, pintar, ya, punya banyak ilmu Aisyah ini. Keterangan, wanita yang mengalami istihadah pada masa Nabi ini diperintahkan oleh Rasulullah agar mandi sekali untuk dua sholat yang dikerjakan dalam satu rentang waktu. Maksudnya gimana? Masing-masing dikerjakan pada waktunya sendiri. Sudah kita bahas dulu.
Jadi modelnya kalau sholat maghrib, dia mandi di akhir waktu maghrib, mandi, kemudian sholat maghrib, kemudian masuk waktu isya, sholat isya. Itu ya. Jadi sholat isyanya di awal waktu, sholat maghribnya di akhir waktu. Zuhur juga gitu. Zuhurnya di akhir waktu, menjelang asar gitulah ya. Kalau sekarang asarnya sekitar jam 3 kurang seperempat di Solo ya. Ya sholat zuhurnya jam setengah 3 gitu. Setengah 3 masih waktu zuhur. Mandi, sholat zuhur, sholat, selesai sholat zuhur, zikir sebentar, terus manjing asar, sholat asar gitu. Mandinya sekali saja. Kalau subuh tidak bisa tidak harus mandi karena terpisah kan, subuh sendiri, gitu ya. Pengerjaan sholat maghrib pada akhir waktu, lalu sholat isya pada awal waktu, serta penunaian sholat zuhur pada akhir waktu, lalu sholat asar pada awal waktu disebut dengan istilah jamak suwari. Suwari itu jamak, tapi cuman bentuknya saja yang jamak. Jadi enggak jamak. Kan masing-masing di tempatnya masing-masing. Kalau jamak kan kalau takdim berarti asar dibawa ke waktu zuhur, dikerjakan di waktu zuhur kan gitu. Kalau jamak takhir itu di waktu yang kedua, kalau zuhur asar ya dikerjakan waktu asar. Nah ini bukan takdim, bukan takhir. Ya sendiri-sendiri. Waktu zuhur ya sholat zuhur, waktu asar sholat asar. Cuman karena tempatnya apa? Waktunya berdekatan, mepet itu, maka dikatakan menjamak itu begitu ya. Makanya kalau cara fikih sebenarnya sebutannya itu jamak suwari, jamak tapi bentuknya saja jamak, bukan jamak dalam arti yang sesungguhnya gitu. Sholat subuh dikerjakan sendiri, tak dijamak dengan apapun, maka dilakukan mandi tersendiri untuk sholat subuh bagi wanita. Kok aku dewe enggak gitu. Gitu ya maksudnya. 295. Qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Yahya, qala hadatsana Muhammad ibnu Salamah, qala an Muhammad ibnu Ishaq, qala an Abdurrahman ibnu Qasim, qala an abihi, qala an Aisyata, anna Sahlah binta Suhail. Bahwasanya Sahlah binti Suhail, ini Sahlah binti Suhail itu anaknya Suhail bin Amr. Sahlah binti Suhail bin Amr itu istrinya Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Abu Hudzaifah itu adiknya atau kakaknya ya, Hindun binti Utbah yang jadi istrinya Abu Sufyan itu. Jadi Hindun pada akhirnya bersama Abu Sufyan masuk Islam. Cuman kalau yang siapa? Utbah tidak. Utbah mati di perang Badar itu ya. Dibunuh oleh Hamzah atau oleh bukan Ali ya, satunya lagi Ubaidah atau Hamzah. Itu dimati di situ. Sahlah binti Suhail itu ustuhidot, mengalami istihadah. Fa'atatin Nabi, lalu dia datang kepada Nabi SAW. Fa'amaroha, maka Nabi memerintahkan dia antagtasila supaya mandi inda kulli sholatin, tiap-tiap sholat. Mau sholat mandi, mau sholat mandi gitu. Falama jahadahadzalika, tatkala Nabi membebani dia dengan itu, Nabi itu merasa kok sakne kebebanan gitu. Amaroha, Nabi memerintahnya anta jemaah baina zuhri wal asri bi ghuslin, untuk menjamak, mengumpulkan antara zuhur dan asar itu dengan satu mandi. Alhamdulillah ya. Satu kali mandi saja, tidak usah sendiri-sendiri. Caranya tadi diakhirkan, diawalkan. Wal maghribi wal isya'i bi ghuslin, dan maghrib dan isya juga dengan satu kali mandi. Wa taghtasila lisubhi, dan mandi lagi sekali lagi untuk subuh. Kalau Abu Daud berkata warawahu Ibnu Uyainah an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi, dan meriwayatkannya Ibnu Uyainah dari Abdurrahman bin Qasim dari bapaknya. Anna imro'atan, bahwasanya ada seorang perempuan yang ustuhidot, mengalami istihadah. Fasa'alat, lalu dia tanya pada Rasulullah SAW. Fa'amaraha bimaknahu. Jadi tidak disebutkan namanya ya, cuma ada seorang perempuan gitu. Apa ya, Sahlah ini atau yang lain. Kalau kita lihat hadis-hadisnya kan ada Sahlah binti Suhail ini salah satunya. Ada Fatimah binti
Abi Hubes, ya. Ada lagi Habibah binti Jahas, itu kan ya. Ada lagi yang lain, beberapa wanita. Artinya menunjukkan bukan cuma satu gitu. Memang beberapa orang wanita mengalami istihadah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikutnya, sebentar. Ini rawinya yang dipersoalkan ada satu, Abdul Aziz bin Yahya Al-Bukai itu soduk tapi kadang-kadang bingung, waham. Bingung dengan penyampaian hadis. Terus yang lain ada Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Hiyar itu dituduh melakukan tadlis. Tadlis itu apa sih? Menyamarkan cacatnya sanad atau cacatnya hadis. Jadi ada rawi yang bercacat terus gak disebutkan gitu loh. Anrojulin, maksudnya gitu itu namanya tadlis ya. Kemudian dituduh bermadzhab Syiah dan Qadariyah. Ini juga tuduhan ya. Ya, walaupun dia bermadzhab Syiah sekalipun atau Qadariyah sekalipun tidak ditolak karena Qadariyahnya, ditolak karena memang dia dhaif gitu aja. Pada awalnya wanita istihadah Sahlah binti Suhail diperintahkan oleh Nabi untuk mandi setiap kali hendak sholat. Pertama kalinya kan gitu ya, mandi, mau sholat mandi, mau sholat mandi. Ketika Nabi merasa telah memperberat dia, beliau memerintahkan wanita itu mengumpulkan 2 sholat dengan dikerjakan secara berangkai dalam rentang waktu yang sama, tetapi pada waktunya masing-masing. Sudah kita bahas tadi ya, kalau sholat zuhurnya diakhirkan, asalnya diawalkan, sehingga sekali mandi untuk 2 itu gitu loh. Maghrib juga gitu, maghrib tidak di awal waktu, enggak. Maghribnya malah di akhir waktu. Mandi dulu, sholat maghrib, sebentar kemudian manjing isya, sholat isya, udah gitu. Jadi mengumpulkannya caranya seperti itu. Nah, barangkali ada ibu-ibu atau istri-istri yang lain yang mengalami gitu, mau pakai itu ya boleh, bisa. Cuman apa wajib begitu, nanti kita bahas berikutnya ya. Kayaknya tidak sampai pada tingkat wajib, tapi cuma mustahab saja, sunnah saja. Tidak harus begitu. Di hadis berikutnya nanti kita dapatkan. Sebelum lanjut 296, barangkali ada pertanyaan? Lanjut ya. Hadatsana Wahab ibnu Baqiyah qala akhbarana Khalidun qala an Suhailin yakni ibna Abi Shalih, Suhail bin Abi Shalih. An Zuhri an Urwata bin Zubair, dari Urwah bin Zubair an Asma binti Umais, ini juga termasuk ya, Asma binti Umais qalat qultu ya Rasulullah wa ya Rasulullah inna Fatimata binti Abi Hubes, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubes itu ustuhidot, mengalami istihadah. Mundu kada wa kada, sejak ini dan ini, artinya sejak waktu kapan itu nggak disebutkan, cuman sudah sekian lama. Falam tu sholin, terus dia tidak sholat karena terus mengeluarkan darah istihadah itu. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, Maha suci Allah, inna hadza minasyaiton, sesungguhnya ini dari setan. Bukan anunya, bukan orangnya itu keganggu setan, tapi dia tidak sholatnya itu loh ya. Jadi karena nggak tahu kan barangkali. Terus apa sabda beliau? Litajlis fi mirkanin. Tidaklah dia duduk di atas mirkan. Mirkan itu kayak bejana gitu, agak gede bentuknya. Bisa diduduki. Mungkin terbuat dari apa? Gerabah barangkali gitu ya, gerabah atau batu. Jadi kalau bejana, waktu itu kan belum ada plastik ya. Zaman Nabi kan plastik kan belum ada. Dia agak keras gitu, bejananya bisa diduduki. Fa'idza ra'at, maka apabila dia melihat sufrotan, warna kuning, cairan kuning atau kekuning-kuningan, sufroh itu, fa'uqal ma' di atas air, faltaghtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan. Maka hendaklah dia mandi untuk zuhur dan asar sekali mandi, lidzuhri wal asri ghuslan wahidan, sekali mandi untuk zuhur asar. Wa taghtasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan, sama. Dan hendaklah dia mandi untuk maghrib dan isya sekali mandi, gitu. Sekali mandi untuk maghrib dan isya. Wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan, dan adalah dia mandi
untuk fajar, sholat subuh maksudnya, sekali mandi juga, huslan wahidan. Ini kalau di hari-hari panas itu ya enak saja mandi. Hari-hari dingin bisa kademen ya, berdiding gitu. Kalau mandi kayak pas hari dingin, subuh-subuh, wah itu berat itu. Wa tatawaddo fima baina dzalika, dan dia berwudu ada apa yang antara keduanya, apa di antara itu. Nanti kita bahas ya. Kalau Abu Dawud rawahu Mujahid ka an Ibnu Abbas selama stadda tatkala menyangat berat lah, menyangat atau berat alaihi atasnya al-ghuslu, mandi gitu ya, merasa berat, amaroha anta jemaah bayana sholatain, Nabi memerintahkan dia, atau Ibnu Abbas memerintahkan dia supaya mengumpulkan di antara dua sholat tadi, bentuknya tadi wari tadi. Kalau Abu Dawud warawahu Ibrahim an Ibni Abbasin wa huwa qaulu Ibrahim an-Nakhai, itu adalah perkataan Ibrahim an-Nakhai wa Abdullah ibni Shaddad dan Abdullah bin Shaddad. Rawi-rawinya yang bermasalah siapa ini? Enggak ada ya. Jadi ada sedikit Suhail bin Abi Soleh. Itu namanya Zakwah. Zakwan harusnya nih. Poin ketiga itu ya. Zakwan Abu Yazid Al-Madani, bukan Zakwah tapi Zakwan. Orangnya sodok itu derajat untuk rawi Hasan ya, sangat jujur artinya. Hafalannya berubah pada akhir usianya. Jadi kalau model begini nih, rawi yang berubah pada akhir usianya ini, tinggal dicek dulu, apakah dia itu meriwayatkan hadisnya itu sebelum berubah atau sesudah berubah. Kalau sesudah berubah, hafalannya nggak diterima karena banyak lupa gitu loh, kayak laline. Tapi kalau sebelum berubah ya diterima gitu. Kalau tidak diketahui, ditawakufkan, dihentikan dulu karena belum diketahui ini ngeriwayatkannya kapan gitu. Orang biasanya kalau sepuh kadang-kadang kehilangan ingatan kan ya, lupa-lupa gitu. Dalam keadaan pikun barangkali gitu. Itu kalau begitu itu sudah nggak boleh ngeriwayatkan hadis lagi. Sudah, berarti mungkin dia masih meriwayatkan hadis, cuman nggak diterima gitu. Kalau cara ulama gitu, karena nggak bisa membedakan mana yang harusnya disampaikan, mana yang tidak karena lupa. Apabila wanita istihadah melihat warna kuning atau kekuning-kuningan di atas air yang dia duduk padanya, karena muncul kekuningan di atas air, maka pada waktu itu hendaklah dia menuangkan air untuk mandi di luar bejana tempat mandi atau mirkan. Jadi maaf ya, mungkin agak vulgar ya. Jadi mandi di situ, lalu ada air yang keluar, cairan yang keluar, ada warnanya agak kuning-kuningan begitu. Maka dia harus mandi, tapi jangan di situ. Kalau di situ tadi kan sudah keluar cairan di situ, diwadahi dengan mirkan tadi. Di situ kan jadi najis kan, pindah tempat, terus baru mandi tempat lain gitu. Tidak di situ. Mungkin ya di tempat yang sama, di lokasi yang sama, tapi digeser gitu. Tidak di situ. Fungsi duduk di atas bejana tempat mandi atau mirkan adalah agar darah berada di atas air, sehingga bisa dibedakan antara darah istihadah dan darah lainnya. Jadi ada airnya, karena digerucuk air kan, gerucuk air, nanti darahnya akan berada di atas. Karena berada di atas, ketahuan kan, warnanya apa gitu loh. Kalau warnanya itu kekuning-kuningan atau kuning, itu namanya istihadah, menurut hadis ini ya. Bila warna kuning atau kekuningan mendominasi di atas air, maka itu adalah darah istihadah. Bila warna lainnya, maka itu adalah darah haid. Artinya kalau darah haid itu agak hitam gitu ya. Kotor, yang itu kan memang guguran dari rahim ya. Di sel telurnya yang tidak dibuahi itu kemudian gugur, kemudian jadi darah haid. Momen duduk di atas bejana tempat mandi hanya untuk menentukan jenis darahnya saja. Adapun mandinya di luar bejana itu, bukan padanya. Karena di dalamnya terdapat air yang najis. Nah, ada najisnya kan, jadi maka terus disingkirkan. Nah, terus mandinya di luar situ. Berwudu di antara itu maknanya, tadi ada tawadhu baina dzalik tadi ya. Wanita istihadah mandi sekali untuk salat zuhur dan asar, lalu dia berwudu lagi untuk salat asar gitu loh. Jadi kan mandinya sekali. Sekali salat sebelum salat zuhur, di akhir
akhir waktu tadi, mandi kan ya, mandi lalu sholat zuhur kan, terus sebelum sholat asar itu wudhu gitu loh, tidak mandi lagi tapi wudhu. Maksudnya begitu hadis ini loh ya. Demikian juga hanya dengan mandi untuk sholat maghrib dan isya. Jadi sekali mandi untuk 2 sholat, tapi di antara ini tadi ditambahi wudhu gitu, pakai wudhu juga. Begitu ya. Jadi tidak cukup dengan mandi, tapi ada tambahan wudhunya. Ini kan sesuai babnya ya. Babnya yang mengatakan bahwa seseorang wanita istihadah itu kalau sholat itu caranya menjamak 2 sholat, mandi sekali untuk keduanya itu tadi. Ini mau dijalankan boleh, hadisnya juga sahih. Tapi apakah wajib begitu? Kalau ulama nanti kita dapatkan menyatakan tidak wajib, itu mustahab saja, tidak harus begitu. Nah, yang bagaimana? Ya sudah, ya mandinya cuma dari suci ke suci kayak yang hadis berikutnya apa? Bab berikutnya ini. Sebelum masuk itu, barangkali ada pertanyaan, silakan. Datang ya. 112 babu man qala taghtasilu fi min tuhurin ila tuhurin. Bab ulama yang berpendapat, ulama yang meriwayatkan bahwa wanita istihadah itu mandi dari suci ke suci. Kok suci ke suci kan dulu beberapa pertemuan sebelum ini kan kita sudah bahas ya. Gimana caranya? Caranya sebelum kalau dia mengalami istihadah, sebelum mengalami istihadah itu haidnya berapa hari biasanya, gitu kan? Haidnya misalnya 5 hari misalnya, 5 hari, maka nanti kalau mengalami gitu lagi, 5 hari pertama itu dihitung haid, lalu sesudah itu dihitung suci gitu loh. Nah ini maksudnya, suci yang ini loh. Suci ini tetap pengeluaran darah, namanya istihadah, tetap pengeluaran darah, tapi ini dihitung suci, bukan haid, maka dia mandi, kan gitu kan ya, mandi, untuk selesainya haid tadi mandi. Kemudian sesudah itu biasa itu artinya bukan kok tidak mandi, tapi tidak harus mandi untuk sholatnya gitu loh. Ya wudhu biasa gitu. Maksudnya begitu ya. Nah nanti suci lagi mandi lagi. Jadi kalau cara fikih loh nih, fikih itu kan yang wajib mandi itu kalau sudah selesai menstruasi, haid atau nifas atau habis hubungan suami istri kan gitu kan ya. Atau tambah lagi satu mandi Jumat. Kan gitu, sing wajib loh ya, menjadikan wajib mandi itu kan itu. Tapi kalau yang lain-lain kan tidak wajib. Arep padus ya oleh gitu, tapi tidak wajib gitu loh. Bukan karena mau sholat itu bukan, gitu ya. Kalau di 2 tempat, satu di tempat yang banyak airnya, cuma dingin gitu. Kalau di sini barangkali Kaliurang kayak Kaliurang atau mana itu, Cangkringan atau atas lagi sana, daerah sana itu orang jarang mandi karena dinginnya. Ada tempat lain di tempat-tempat pesisir nih yang Ustadz Mamat ke sana itu ya di Paranggubito, tempat-tempat Palasi gitu. Orang jarang mandi bukan karena dingin, karena airnya sedikit gitu. Mandi malah diseneni gitu. Waduh, wae tak banyak mungkin di Antiwara barangkali gitu sih ya. Jadi sebagian kan. Jadi enggak sampai kita diberitahu pokoknya neng kono wi. Dulu pertama kali ke sana itu ke daerah Peraci itu yang tempat kita ngajar itu ya di jenenge daerahnya mana itu, Bakalan atau mana itu namanya. Itu pokoknya neng kono wingko nek disuguh wedang mesti mesti kopi. Soalnya apa? Nek ra kopi ketok airnya tuh letek gitu loh. Tidak bersih itu loh. Nek kopi kan tawati ketok lagi. Oh istilah memang kopi itu letek ya. Jadi gue disuguh ojo njaluk wedang putih, nek wedang putih ketok nek reget gitu loh. Makanya mesti dikasih kopi, tujuannya biar enggak ketok airnya itu kotor gitu loh. Saya diberitahu gitu. Maka pertama kali saya ke sana, wah ini disuguh kopi berarti banyune letak ini. Terus akhirnya saya minta pulau degan men, juga degan. Jika yang degan, alhamdulillah itu degan. Degan banyak di sana ya. Oh iya degan, banyak yang degan, nah sudah bersih kan? Nah, tidak, karena saya sudah diberitahu sebelumnya. Oh njaluk wedang putih Pak, orang enek, wedang putih enek kopi gitu. Bukan kok mereka orang kaya, bukan. Soalnya gentak ketok itu loh, letak itu tadi. Udah ya, balik ke sini. Jadi itu begitu ya, karena gitu makanya tidak wajib. Loh mau mandi boleh-boleh, tapi tidak wajib karena bukan syarat
untuk sholatnya gitu maksudnya gitu ya. Ini bab ini membicarakan tentang itu. 297 qala hadatsana Muhammad bin Ja'farin ibni Ziyad qala hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Syarik qala an Abil Yaqdon qala an Adi ibni Tsabit qala an Abi qala an Jadi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadhah, pada tentang wanita istihadhah. Tada usolata, dia meninggalkan sholat ayyama aqro'iha, pada hari-hari haidnya. Ini jadi dalil juga bahwa kuruk itu ya, salah satu kuruk itu, kuruk bermakna haid. Salah satu penguatnya adalah hadis begini ya. Ayyamu aqro' ini hari-hari haid, bukan hari-hari suci. Summa taghtasilu wa tusolli, kemudian dia mandi dan sholat. Taghtasil tusolli. Wal wudu'u inda kulli sholatin, dan wudu pada setiap sholat. Ya, biasa kan memang mau sholat kan wudu dulu. Kalau Abu Dawud berkata, Zada Utsman wa tasumu wa tusolli. Utsman menambahkan, Utsman bin Abi Syaibah ya, Ibnu Abi Syaibah itu, Utsman bin Abi Syaibah menambahkan, Nabi juga bersabda, wa tasumu wa tusolli gitu loh. Jadi ada sholat, puasa dan sholat. Tadi kan tusolli saja toh. Ini ada tasumu juga. Prinsipnya dia suci. Jadi di sini rawi-rawinya ya, Thiqat, kemudian ada Utsman bin Muhammad bin Ibrahim ini yang juga Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan sejumlah hadis yang membingungkan, yang waham, tapi ini bukan, tidak menjadikannya dhaif, tidak. Kemudian ada Syarik, ini ketika jadi qadhi di Kufah hafalannya berubah. Ini hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara satu-satu. Jadi kita ini dijumpai dalam periwayatan hadis. Kayak contohnya yang terkenal itu, kok saya lupa. Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan. Ya. Abdul Malik bin Marwan itu anaknya Marwan bin Al-Hakam kan. Jadi kalau cara Bani Umayyah itu Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu Yazid bin Muawiyah, lalu Muawiyah bin Yazid, lalu Marwan bin Al-Hakam. Nah ini Abdul Malik itu anaknya. Abdul Malik bin Marwan. Itu orang soleh, hafal Quran, ulama. Di hadis kan itu juga kita dapatkan. Abdul Malik itu kan dia juga perawi hadis itu loh. Dipakai oleh Bukhari juga. Tapi ketika dia jadi khalifah, di hari pertama kali dia jadi khalifah itu dia ngomong sama Mushaf. Mushaf dia ngomong itu. Ini hari terakhir aku bersama kamu. Bilang begitu. Jadi setelah ini saya mungkin nggak sempat lagi bersama kamu. Dan betul. Jadi kesibukan urusan khilafah tadi, kekhalifahan tadi, jadi cara ngajine berkurang banyak, baca Qur'annya berkurang banyak, nggak tahu masih hafidh banget juga nggak tahu. Tapi yang jelas keadaannya begitu. Nah ini terjadi juga kayak ini. Syarik bin Abdullah An-Nakha'i ini ya, poin ketiga itu ya. Hafalannya berubah semenjak dia menjabat jadi qadhi di Kufah. Justru ketika jadi pejabat itu malah hafalannya berubah. Jadi memang ada yang seperti itu nggih. Makanya nggih berkurang berlebih memang. Jadi dari satu sisi dia kalau memang jadi yang adil itu bermanfaat besar bagi rakyat, bagi umat. Tapi kalau di sisi lain dia sebenarnya ya merugi untuk dirinya sendiri. Jadi tidak sebagaimana kalau tidak jadi pejabat gitu. Karena urusannya banyak. Bukan kita tidak bicara, tidak mengatakan itu maksiat, tidak. Tapi urusannya akeh banget. Sehingga cara apalane ya serakoyo zaman si Legan itu ya, belum jadi pejabat. Cara interaksi dengan Quran juga berkurang. Nah ini malah hafalannya berubah. Nah, tinggal dicek lagi apakah dia ini meriwayatkan sesudah itu atau sebelumnya itu. Kemudian Abu Yaqdhan ini dhaif, tercampur hafalannya, melakukan tadlis berlebih-lebihan dalam menjalankan mazhab Syiah. Syiah tapi berlebih-lebihan dalam Syiahnya. Terus ada yang majhul hal, Sabit, orang tuanya Adi, ini Adi bin Sabit kan, itu majhul hal, tidak diketahui. Lalu Dinar Al-Ansari juga tidak sahih. Jadi hadis ini memang kedudukannya dhaif. Cuma dipakai oleh ulama masalahnya kan itu. Saya bacakan dulu ya. Wanita istihadah mandi sekali sesudah suci dari haid adalah mazhab jumhur ulama. Ini adalah dalil terkuat menurut ulama, tapi ulama yang setuju ya tentunya. Hadis-hadis tentang mandi untuk setiap sholat itu dibawa pemahaman hukumnya kepada sunnah. Karena itu hadisnya juga sahih.
Lah terus piye kae sing kudu mandi kae? Kae hukumnya sunnah atau mandub. Jadi kalau begini berarti wanita istihadah itu mandi sekali saja sesudah darah haidnya berhenti. Sesudah mandi dia boleh mengerjakan sholat kapan saja. Jadi tidak harus mandi lagi, enggak gitu loh. Sholat, kalau mau sholat ya enggak perlu mandi. Mandinya, maksudnya mandi untuk sholat tuh ya. Kalau mau mandi sendiri ya boleh, enggak apa-apa. Tapi tidak disuruhkan itu sekedar keutamaan, sunnah saja. Hanya saja hadis ini disampaikan oleh rawi majhul sehingga kedudukannya dhaif. Saya ulangi lagi, pernah saya sampaikan di sini bahwa ada perbedaan antara muhaddisin dan fuqaha. Muhaddisin itu ulama yang fannya itu bidangnya itu bidang hadis. Fuqaha itu ulama yang bidangnya itu fikih gitu loh. Ada perbedaannya bagaimana? Dalam memakai hadis, kalau muhaddisin itu melihat sanadnya. Rawi-rawinya itu dilihat. Cek. Ini hadis ini sahih, ya wis berarti diamalkan. Itu kalau muhaddisin. Nek fuqaha enggak. Fuqaha itu lebih kepada matannya. Isinya bagaimana gitu loh. Maka nanti akan kita dapati ada hadis-hadis yang dhaif digunakan oleh fuqaha gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada hadis selain itu. Adanya ya cuma itu. Sehingga dipakai. Dipakainya bukan, mereka juga tidak mengatakan hadis ini sahih, enggak, ya dhaif. Ya mengatakan ini hadis ini dhaif. Cuma nek orang nganggo hadis iki, jadi ini renek hadise. Mau ngamalkan bagaimana gitu loh. Gitu ya. Maka nanti kita dapati kayak hadisnya Asma binti Abu Bakar. Nabi mengatakan, ya Asma, perempuan itu idza balaghatil mahid, ketika sampai pada waktu haid, sudah haid, tidak boleh tampak dari tubuhnya kecuali hadza wa hadza. Isyarat pada wajah dan telapak tangan sampai pergelangan tangan. Itu hadisnya dhaif. Gitu loh ya. Tetapi dipakai oleh ulama. Ya, makanya kalau cara sebagiannya karena hadisnya kuwi dhaif, ya berarti renek batasan. Wanita nggak kelihatan semuanya, tutup semuanya kayak mazhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat, tutup semuanya. Tapi kalau ditutup semuanya terus dia jalan bagaimana caranya? Makanya dibuka satu, mata satu saja, belah kiri sini. Jadi kayak orang ngeker gitu loh. Ini bukan cadar loh ya. Cadar kan mata dua-duanya kelihatan. Yang darurat itu cuma satu cukup gitu loh. Sehingga mazhab Syafi'i yang menurut Imam Syafi'i ya, nanti silakan dicek di fikihnya Syafi'i, itu mata sebelah kiri sini terbuka, yang lain tertutup semuanya. Nah, kok ada saudara kita katanya mazhab Syafi'i kok malah kudungan? Ya orang ngerti berarti nggih. Orang ngerti Syafi'i. Syafi'i iki orang ngono kuwi. Syafi'i tutup kabeh gitu. Kecuali satu mata saja. Karena satu mata, lah darurat kok. Enggak gitu gimana cara? Kan enggak bisa kan? Sebenarnya ditutup, tapi bagaimana caranya kalau ditutup semuanya kan gitu toh. Itu begitu ya, wallahu alam bisawab. Sehingga makanya itu tadi sebenarnya kalau kita belajar gitu, oh gitu toh kedudukannya, sehingga kita tahu. Nah, mungkin saudara kita ini belum tahu. Aku Syafi'i, mazhabku Syafi'i. Ah kok ora kudungan? Salah no, kudune melu Syafi'i malah tutup kabeh, ora mung kudungan. Tutup semuanya kecuali satu mata saja. Mazhab jumhur ulama adalah mandinya wanita istihadah untuk setiap sholat, dan untuk dua sholat yang dikumpulkan itu hukumnya mustahab atau mandub atau sunnah, bukan wajib. Tapi begini ini tetap ada yang beda loh ya. Namanya jumhur kan nggak semuanya toh. Kan nanti ada yang mengatakan ini wajib, ya biasa ulama berbeda begitu. Makanya ya tadi kembalinya tinggal mana yang mau diikuti gitu saja. Kalau mau yang agak longgar, ya tadi ini sekedar mandub saja, tidak harus begitu. Tapi mau begitu ya boleh, wong mandub itu sunnah dikerjakan kan dapat pahala, tambah ganjaran nih kan gitu. 299 qala hadatsana Ahmad bin Sinan al-Qattan al-Wasiti hadatsana Yazid 298 kelewatan satu nggih. Susu wae. 298 maaf. 298 hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' anil A'mas qala an Habib bin Abi Tsabit qala an Urwata qala an Aisyah qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubais, salah satu wanita yang mengalami istihadah nggih. Fatimah binti Abi Hubais ila kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara khabaraha, lalu dia menceritakan kabarnya, ya Rasulullah saya mengalami istihadah gini. Bagaimana ya Rasulullah, minta fatwa gitu loh ya.
Wa qala, dan Rasul bersabda, ini diringkas ya. Jadi hadis yang lain yang lengkap sudah kita baca ini mengatakan summa tasili, kemudian kamu mandilah. Jadi hitung hari-hari haidmu, habis itu kamu mandilah. Summa tawaddo'i likulli sholatin, kemudian berwudulah kamu untuk setiap sholat, tidak mandi tapi berwudu. Wasolli, dan sholatlah. Hadis ini sahih ya, jadi tidak ada yang dipersoalkan tadi ya, dia rawi-rawinya nggak ada yang jadi masalah, tersambung. Kemudian ada satu yang Utsman bin Abi Syaibah itu ada terkenal meriwayatkan sejumlah hadis yang waham, tapi tidak menjatuhkannya pada dhaif, tetap bisa diterima. Yang lainnya semuanya rawinya sahih siqat ya. Maka keterangannya seperti saya baca tadi, mazhab jumhur ulama adalah mandinya wanita istihadah untuk setiap sholat atau untuk dua sholat yang dikumpulkan itu hukumnya mustahab, mandub, sunnah, bukan wajib. Karena dikumpulkan. Nabi sini nyuruh wudu tok, wudu saja. Yang lain nyuruh mandi, kan gitu kan? Dikumpulkan, oh berarti mandinya itu sifatnya mandub atau sunnah, bukan wajib. Kalau saja wajib, mesti Nabi juga nyuruh mandi gitu loh. Tapi di sini kan enggak. Karena enggak, berarti itu sekedar hukumnya itu sunnah atau mustahab atau mandub. Sunnah, mandub, mustahab, berdoa ya. Pastinya sunnah, tidak wajib. 299 qala hadatsana Ahmad bin Sinan al-Qattan al-Wasitiyu qala hadatsana Yazid qala an Ayyub ibni Abi Miskin qala anil Hajjaj qala an Ummi Kulsum qala an Aisyah, dari Aisyah fil mustahadati, tentang wanita istihadah yang tagtasilu mandi, takni marratan wahidah, maksudnya mandi sekali saja sudah selesai hari-hari haidnya itu. Summa tawaddo ila ayami aqra'iha, ini kemudian dia berwudu sampai hari haidnya datang lagi. Ini jangan salah paham ya, maksudnya bukan kok terus ini hari haidnya 7 hari, habis itu mandi, habis itu tak pernah mandi sampai sini, yo kan kesuwen banget nggih. Tidak gitu maksudnya. Maksudnya itu tidak harus mandi untuk sholat gitu loh ya. Mau mandi ya boleh. Ya sak suwe-suwene masa orang adus semingguan ya mampu dong ya. Ya mestinya sekedar sehari sekali ya mandi, tapi tidak jadi syarat untuk sholat gitu maksudnya. Mandinya mandi tapi tidak jadi syarat untuk sholat. Ini kan kaitannya dengan masalah ibadah ya. Kalau kebiasaan orang tentunya kan setiap hari kan mestinya ya mandi. Saya dulu tuh pernah bepergian gitu di satu tempat, airnya sedikit. Saya el-elan sama teman saya satu rombongan itu. Aku ki mendapatku nek apa mengikuti, saya itu mengikuti kalau Jumat harus mandi, wajib itu mandi itu. Lah ning iki ojo Pak, nang kene nggone banyune sithik Pak. Terus aku mau baju sithik ora apa-apa saya bilang, tapi harus mandi. Ojo anu mbok nganggo mazhab liyane wae sing ora kudu wajib gitu. Saya sudah pakai itu, saya sudah bertahun-tahun nganggo, akhirnya saya memaksakan mandi walaupun pakai air 1 ciduk atau berapa, 1,5 ciduk, tapi iso manduk atus gitu. Jadi karena memang beda kan ya. Ora wajib. Lah nek bagimu ora wajib, ora apa-apa. Jangan memaksa orang ikuti pendapat kan maksudnya gitu kan. Itu gitu ya contohnya saja. Jadi kalau masalah itu hal yang lain, cuman tidak jadi syarat yang pokok kan itu. Tidak jadi syarat untuk sholat. Hadis ini torof dari hadis sebelumnya nggih. Ada yang dipersoalkan sedikit tentang Hajjaj bin Artoh bin Saur, itu banyak melakukan kesalahan dan tadlis, soduk, tapi Ayub juga gitu, lahu auham, dia meriwayatkan beberapa hadis yang waham. Jadi kedudukan berubah, kalau Yazid bin Harun berubah keadaannya setelah dia buta. Jadi di akhir usianya buta, nggak bisa melihat, terus ada perubahan pada dirinya, karena perubahan itu kaitannya dengan periwayatan hadis nggih. Bukan karena fisik tapi pada hal-hal yang lain sehingga dia tidak lagi bisa diterima. Nah, tinggal baliknya kepada ini terjadinya kapan? Kalau waktu itu berarti ya tidak bisa diterima. Keterangan seperti tadi, mazhab jumhur ulama adalah mandinya wanita istihadah untuk setiap sholat atau untuk dua sholat yang dikumpulkan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Itu yang hasil kesimpulannya setidaknya menurut Abu Thayyib al-Abadi,
Thaib Arbadi itu penulis syarahnya Abu Dawud ini ya, Aunul Ma'bud. Itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Bahwa ada yang mengatakan wajib, ya biasa berbeda pendapat. Tinggal bagaimana prakteknya, monggo yang mengalami itu condongnya kemana. Menurut saya wajib, ya dijalani. Tapi enggak, ini saya pakai yang longgar saja, mau anut sunnah saja, ya enggak apa-apa. Kan ya juga ada dalilnya gitu loh, bukan ngawur maksud saya. Cara mazhab itu, nek yang saya ikuti, yang saya yakini, itu orang tidak harus kok melu mazhab iki terus itu ya enggak harus gitu. Karena ada yang begitu. Aku mazhabku Syafi'i yuk, Syafi'i itu tidak begitu. Malah sebagian muslimin malah begini, yang namanya mengikuti itu bukan mengikuti kitab, tapi mengikuti orang gitu. Jadi gini, ini yang saya tahu orang Syiah ya. Orang Syiah itu punya marja namanya, marja atau marji. Itu orang, bukan kitab. Jadi orang yang masih hidup gitu loh. Jadi misalnya ya, mereka punya kitab-kitab juga kan, ada kitab-kitab fikihnya mazhab mereka itu. Tapi nanti kalau menghadapi satu masalah gitu, itu tanyanya kepada orang yang masih hidup. Karena apa? Karena zaman itu berkembang gitu loh. Akan muncul ijtihad-ijtihad baru gitu. Nah, mereka bukan menyalahkan, mengkritik. Nah, ikut kepada Syafi'i sudah meninggal, kitabnya sudah ditulis. Dan nanti kalau ada masalah baru, piye? Menyalahkan ke Syafi'i kan nggak bisa, kan gitu kan ya. Syafi'i nggak ngalamin zaman kita sekarang ini, maka kepada orang yang masih hidup, sehingga orang yang masih hidup itu diharapkan dia tahu keadaan, sehingga dengan ilmunya dia juga tahu fikih-fikih itu sudah paham, terus dia bisa menentukan harusnya sekarang begini, gitu loh. Itu wallahu alam ada yang seperti itu, tapi memang secara umum memang kalau yang kita kenal orang boleh saja. Ini ada kejadian lalu lihat Syafi'i berkata begini, Malik begini, kita lihat kitab-kitab, kemudian saya kok condong pada ini ya boleh saja, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Mungkin dalam hal ini ngikuti Malik, dalam hal ini ngikuti Abu Hanifah, Hanafi, dalam hal yang mengikuti Ahmad bin Hanbal ya enggak apa-apa. Yang penting kita tahu sampai pada tingkat bukan sekedar ngikuti itu tadi ya. Amat begini bukan sekedar itu, tapi seharusnya kita sampai pada tingkat terus dia kok pakai begitu itu dalilnya apa gitu. Dalilnya apa, memahami ini piye. Nah, sampai ke tingkat itu ya. Tentunya ya perlahan-lahan nggih. Bukan kok saknyet enggak, tapi kita belajar targetnya itu gitu. Kenapa kamu mengikuti mazhab ini? Karena menurut saya lebih kuat. Lebih kuatnya kenapa? Karena dalilnya ini. Nah, saya pakai itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai ini sebenarnya masih kurang satu hadis untuk bab ini, cuman hadisnya panjang. Pak Duni saya materinya udah rampung gitu Pak Duni. Jadi saya tinggal untuk besok ya. Insyaallah karena hadisnya cukup panjang, hadis yang ke-300. Masih ada satu hadis lagi sampai akhir bab sebenarnya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan? Majhul hal itu tidak diketahui keadaannya. Maksudnya apa? Maksudnya dia cuman punya guru 2, punya murid 2. Jadi seorang rawi dikatakan majhul hal kalau gurunya cuma 2, muridnya cuma 2. Kalau majhul ain itu rawi itu punya guru cuma 1, muridnya cuma 1. Itu ya. Dikatakan tidak diketahui, sebenarnya diketahui sih. Orangnya itu siapa diketahui, cuman gurunya cuma loro, muridnya cuma loro. Itu majhul hal namanya. Makanya kalau kita ada sebagian ulama kan menyuruhkan nek sinawi golek guru kok ngendi-ngendi gitu loh. Tapi ya nek sekarang sih sudah tidak seperti dulu ya. Dulu kan jadi perawi masalahnya. Nek kita sekarang kan tidak jadi perawi. Ngaji. Karena kalau menurut saya dengarnya dari Ustaz Abu Zaidan itu. Enggak tahu sumbernya dari mana. Kalau kita belajar ke banyak guru itu kita jadi tahu kesalahan guru kita. Karena di sini dibanding-bandingkan itu kan. Oh Pak Ustadz kita salahnya di sini. Salah itu artinya bukan kok terus dosa mboten nggih. Mungkin ada kesalahan dalam menafsirkan sesuatu itu kita jadi tahu. Sehingga karena punya banyak guru. Tapi kalau untuk sebagian orang lebih guru akeh itu kadang-kadang jadi bingung gitu loh. Makanya sebagian kan nek wis ngaji ning kene aja ngaji ning liya. Sebenarnya masalahnya bukan masalah bukan masalah fanatik golongan, cuman mesake gitu loh. Karena ning kene diajari ngene-ngene gitu. Sing bener di kalau orang tidak bisa memilah kadang-kadang bingung.
Tapi kalau orang yang berilmu, insya Allah tidak apa-apa, karena dia tahu acuannya. Jadi kembali tadi pertanyaannya, majhul hal itu adalah artinya ya tidak diketahui keadaannya. Untuk siapa itu disematkan? Untuk seorang rawi hadis yang punya guru cuma dua, punya murid cuma dua. Kalau seorang rawi hadis punya guru cuma satu, punya murid cuma satu, namanya majhul ain. Dua-duanya doif. Gitu ya. Ada lagi? Okay. Saya di Bidayah wa Nihayah. Nanti silakan dicek. Jadi bagian Khulafaur Rasyidin Bidayah wa Nihayah. Saya itu menerjemahkan Bidayah wa Nihayah itu, tapi di bagian Bani Umayyah itu sering pusing saya itu. Pusingnya kenapa? Ratrimo gitu loh, ratrimo nih. Lagi anak orang Islam semuanya sekian puluh ribu, ini orang Islam sekian puluh ribu, perang, mati sekian. Ya Allah, astagfirullah. Itu selama pernah nerjemahkan itu sampai mau mutah itu. Ya Allah, orang Islam koyong ini piye. Saya enggak tahu benar salahnya ya, cuman di penukasnya ada di situ, di Bidayah wa Nihayah. Jadi apa? Ngeras hati gitu loh. Bagi orang Islam perang, ini kan banyak terjadi perang antara muslim sendiri kan, sejak zaman Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sampai ke bawah-bawah gitu. Sampai ketok sirahe, kayak ke, wah dong orang Islam loh itu. Jadi terjadi begitu itu. Yang Abdul Malik tadi ditanyakan, silakan dicek di Bidayah wa Nihayah di bagian itu Abdul Malik bin Marwan. Kan ada beberapa nama ya. Ada lagi? Nggih. 297 nggih. Bagaimana? Nggih, dhaif ya. Iya. Wallahu alam. Kadang-kadang begini, ini kan ngambilnya dari Kutubus Sittah itu ya. Kadang-kadang gitu. Nah ini, saya beberapa kali menemukan kata-kata Hakamal Al-Albani sahih ini sebenarnya bunyinya bukan sahih tapi sahih li syawahidihi atau sahih ma'a tawabi'ihi gitu loh. Sahih bersama syahid-syahidnya, sahih bersama tabik-tabiknya gitu. Tapi mereka ngambil singkat saja sahih gitu. Kadang-kadang sahih li ghairihi juga. Sahih li ghairihi itu tapi ditulis sahih tok gitu. Saya dapati gitu karena bandingkan itu ya di Kutubus Sittah begini terus dicari di kitabnya Albani. Pernah dapati gitu loh ya. Jadi apakah ini begitu saya belum ngecek lagi. Ada lagi? Cukup nggih? Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil